Dan untuk memperbaharui informasi mengenai pelaksanaan ibadah haji 2022, kita akan segera bergabung dengan rekan kami ada Denny Swastika yang berada di Madinah, Arab Saudi. Denny, apa laporan terkini yang bisa Anda sampaikan? Ya baik, Assalamualaikum Maria Segap. Laporan terkini yang dapat kami kabarkan berkenaan tadi sempat disinggung bahwa selain sebelumnya sempat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama melakukan pemantauan begitu di beberapa sektor baik dari akomodasi ataupun dari sektor pelayanan kesehatan. Nah ini kali ini adalah dari rombongan Komisi 8 DPR Republik Indonesia melakukan juga hal yang sama, yaitu kunjungan ke sektor pelayanan kesehatan, tepatnya di klinik Kesehatan Haji Indonesia. Dan tadi sempat dijelaskan juga bahwa ada beberapa poin yang sempat dijelaskan, yaitu diantaranya ketika setelah melakukan proses pengecekan dari anggota Komisi 8 DPR RI, yaitu Iksan Kolbu, mengatakan bahwa ada keinginan untuk membangun rumah sakit sendiri khusus bagi para jemaah haji Indonesia, khususnya di Tanah Suci ini. Dan ini disambut dengan baik oleh Sekjen Kementerian Agama, yaitu Nizar Ali, yang mengatakan bahwa membutuhkan dukungan khususnya untuk melakukan hal yang sama, yaitu membangun rumah sakit di wilayah Tanah Suci ataupun di Arab Saudi ini, dan khusus bagi jemaah haji Indonesia. Dan selain itu juga rencananya juga bahwa meminta dukungan juga bahwa nantinya akan dibuat seperti kampung bagi para jemaah haji Indonesia yang nantinya akan memperlancar proses dari ibadah haji di Tanah Suci ini. Dan selain itu juga tadi pun pemantauan pun dilakukan dengan berbagai aspek, yaitu melihat langsung bagaimanakah fasilitas dari kesehatannya, bagaimana dari ruangan dan beberapa treatment yang diberikan oleh para petugas kesehatan, dan juga berinteraksi langsung dengan beberapa para jemaah haji yang dilakukan rawat inap begitu. Dan ada update terkini juga berkenaan dengan jemaah haji yang dilakukan proses rawat inap. Hingga saat ini tercatat kurang lebih ada 14 jemaah haji Indonesia yang dilakukan proses rawat inap di klinik kesehatan haji Indonesia ini. Dan mayoritas diantaranya didiagnosa adalah diabetes mellitus dan juga dehidrasi ataupun kelelahan ketika tiba di Tanah Suci ini. Dan selain itu juga, Maria Segap, kami juga informasikan juga untuk update berkenaan dengan di Jeddah ataupun di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, di mana seperti yang kita tahu bahwa dari Kepala Kantor Urusan Haji Konjen RI di Jeddah sudah memberikan surat untuk penertiban bagi para provider lokal begitu. Hal ini dikatakan jika kita melihat justru ini adalah hal yang lumrah, namun di satu sisi ini membuat suatu hal yang mengganggu bagaimanakah ketika proses ibadah dari para jemaah haji yang sudah tiba di Bandara King Abdul Jeddah. Dan selain itu juga ini akan menunda dari proses keberangkatan dari para jemaah haji Indonesia dari Jeddah akan diberangkatkan menuju ke Makkah Al-Mukarramah untuk proses umroh wajib. Dan jika dikalkulasikan, yang seharusnya bisa berjalan selama 15 menit ini bisa berjalan lebih dari 15 menit. Oleh karena itu, dari Kepala Kantor Urusan Haji Konjen RI di Jeddah ini mengatakan bahwa minta ditertibkan, bukan melarang, melainkan ditertibkan agar tidak mengganggu proses pelaksanaan dari jemaah haji yang sudah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju ke Makkah Al-Mukarramah dapat berjalan dengan lancar. Dan selain itu juga ada informasi juga berkenaan dengan layanan kursi roda yang berada di Makkah Al-Mukarramah, di mana ini disiapkan dari layanan resmi dari para petugas haji, yang mana ini ada petugas haji di situ yang menjaga di sektor khusus 1x24 jam. Dan untuk khusus layanan kursi roda ini dibagi dalam 3 terminal, diantaranya adalah di Bab Ali, di Jiat, dan juga di satu lokasi lagi begitu. Dan untuk para ini diberikan khususnya bagi beberapa jemaah yang fisiknya sudah tidak kuat lagi begitu untuk dalam proses umroh, di antaranya ini adalah untuk pada saat dilakukan proses tawaf dan juga sa'i. Layanan ini diberikan, dan layanan ini diberikan dari mulai sore hari hingga ke malam hari ketika cuaca sudah mulai sedikit tidak terlalu panas. Dan update terkini juga perlu kami informasikan khususnya untuk
jemaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci ini. Hingga saat ini sudah tercatat ada lebih dari 61.000 jemaah haji dan terdiri dari 161 kloter, dan ini adalah akumulasi dari keberangkatan jemaah haji dari tanah air menuju ke Madinah Al-Munawwaroh dan juga dari tanah air menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan. Maria Segaf, kami kembalikan kepada Anda di Jakarta. Ya, Denny, tadi menarik Anda sampaikan bahwa sudah ada layanan resmi jasa dorong kursi roda. Memang harga yang bisa diberikan oleh calo di sana seberapa besar, Denny? Iya, baik Maria Sekap, jika kita melihat khususnya untuk jasa layanan dorong kursi roda, untuk bagi yang biasanya diberikan oleh para calo ini, harganya tidak menentu. Kadang-kadang bisa lebih dari 300 rial ataupun bisa juga sampai mencapai ke 400 rial. Dan ini tergantung dari bagaimana situasi dan kondisinya di sana. Oleh karena itu, diberikanlah layanan resmi yang langsung dijaga langsung oleh para petugas haji Indonesia. Hal ini jangan sampai nantinya ada oknum-oknum yang memberikan harga tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan begitu. Hal ini karena kan jika kita melihat sendiri untuk khususnya di wilayah Mekah Al-Mukarramah ini, memang banyak sekali oknum-oknum dari para mukimin di sana yang memanfaatkan situasi khususnya di ibadah ataupun di musim haji ini untuk mencari keuntungan sepihak begitu. Hal ini perlu diwaspadai khususnya bagi para jemaah haji khususnya di Indonesia agar senantiasa untuk mengikuti bagaimanakah anjuran ataupun himbauan-himbauan yang diberikan oleh para petugas haji Indonesia. Begitu, Maria Segaf. Oh, hampir 2 kali lipat. Kalau kondisi cuaca di sana bagaimana, Denny? Iya, baik. Khususnya untuk kondisi cuaca terkini di tempat kami mengabarkan, khususnya untuk di pagi hari ini, hingga saat ini memang masih terpantau cukup belum terlalu terik sekali. Hal ini jika kita melihat suhunya kurang lebih sekitar 39 hingga menuju ke 40 derajat Celcius. Namun jika kita melihat lagi dari siang hari menuju ke malam hari ataupun menuju ke sore hari, ini bisa mencapai dari 40 hingga mencapai ke 47 derajat Celcius. Oleh karena itu, dari para petugas, dari petugas layanan kesehatan pun terus menghimbau kepada para jemaah haji Indonesia khususnya yang melaksanakan rangkaian proses ibadah haji ini agar senantiasa terus menjaga kondisi fisik mereka, menjaga kesehatan mereka dan banyak minum air putih, juga senantiasa untuk memakai alas kaki ketika akan melakukan beribadah. Hal ini dikarenakan dengan cuaca yang cukup terik ini dikhawatirkan nantinya akan kondisi fisik mereka drop dan juga terjadi dehidrasi. Bahkan yang dikhawatirkan yang sering kali terjadi khususnya untuk di area tempat kami mengabarkan di Madinah Al-Munawwaroh, di area Masjid Nabawi, banyak sekali dari beberapa jemaah haji yang kakinya terbakar ataupun melepuh begitu. Hal ini dikarenakan jika selasar di Masjid Nabawi itu adalah merupakan keramik yang ketika kena cahaya matahari ini akan terasa panas sekali begitu. Oleh karena itu, himbauan-himbauan tersebut perlu diperhatikan oleh para jemaah haji Indonesia khususnya yang berada di Tanah Suci ini. Begitu, Maria Segaf. Ya, Anda juga jaga kesehatan di sana, Denny, ya, agar bisa selalu mengabarkan berbagai informasi mengenai ibadah haji 2022 untuk pemirsa TV One. Terima kasih banyak, selamat beribadah.